Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa dan para dosen Universitas Siber Muhammadiyah dimanapun Anda berada saat ini. Dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke, yang hari ini terhubung dan menyatukan frekuensi pemikiran dalam ruang siber virtual ini. Senang sekali saya Arif Hidayatullah dari PJ Hukum Siber Muhammadiyah bisa hadir di layar gawai Anda, di layar laptop ataupun di layar komputer Anda hari ini sebagai bagian dari rumpun akademisi hukum di kampus Siber Muhammadiyah. Kita semua memiliki keunggulan komparatif berupa fleksibilitas teknologi yang melintasi batas-batas geografis. Namun hari ini dalam ruang kuliah ini kita tidak sedang merayakan kecanggihan teknologi tersebut. Kita justru akan menggunakan ruang digital ini untuk membedah sesuatu yang sangat fundamental. Sesuatu yang melandasi sesuatu yang melandasi mengapa hukum itu harus ada dan ditegakkan di bumi Indonesia. Sesuatu yang bernama keadilan sosial. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan para dosen yang saya hormati, mari kita mulai perkuliahan ini dengan sebuah refleksi kritis bersama. Hari ini judul presentasi saya sengaja saya beri tanda kurung pada kata belum, yaitu keadilan yang belum sosial, mengurai ketimpangan hukum dari kacamata sila kelima. Mengapa saya memilih menggunakan kata belum di dalam tanda kurung? Dalam literatur hukum klasik, kita sering mendengar adagium terkenal yang diucapkan oleh filsuf Romawi yaitu Marcus Tullius Cicero, Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Logikanya, hukum diciptakan untuk mengatur ketertiban dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Namun, jika kita melihat realitas sosiologis di Indonesia saat ini, adagium luhur tersebut mengalami pembajakan makna yang sangat pahit. Muncul sebuah sindiran atau plesetan sosiologis di tengah-tengah masyarakat. Akar rumput dalam tanda petik ada uang, ada hukum. Tidak ada uang, tidak ada hukum. Fenomena hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum yang ramah terhadap pemilik modal namun kejam terhadap masyarakat miskin. Bukan lagi sekadar kritik pinggiran atau bumbu retorika politik. Ini telah menjelma menjadi sebuah realitas empiris harian yang secara terang-terangan menantang moralitas, kredibilitas, dan eksistensi sila kelima Pancasila. Hari ini sebagai akademisi hukum berkemajuan, kita akan menguliti secara ilmiah mengapa ketimpangan ini bisa bertahan dan bagaimana kita mengurainya dari perspektif hukum positif maupun sosiologis. Sebagai mahasiswa hukum yang dididik dan ditempa di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, kita memiliki kewajiban epistemologis yang berbeda dari mahasiswa di kampus umum. Kita dilarang keras melihat hukum hanya sebagai sekadar teks mati dalam undang-undang, atau apa yang disebut para sarjana sebagai black letter law atau hukum positivistik murni. Kita dituntut untuk melihat hukum sebagai sebuah instrumen profetik, sebuah alat perjuangan ilahi untuk menegakkan keadilan dan mengangkat harkat martabat manusia. Mari kita bedah teks sila kelima, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan kata kunci yang dipilih oleh para pendiri bangsa kita. Kata seluruh, dalam tanda petik, kata ini bukan sekadar pemanis kalimat. Secara filosofis, kata seluruh mengamanatkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengecualian, dan tidak boleh ada pengotak-ngotakan hak berdasarkan kelas sosial, isi dompet, latar belakang etnis, maupun kedekatan dengan lingkaran jabatan politik.
Dalam pidato monumentalnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno dengan sangat berapi-api menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial berarti tidak boleh ada kemiskinan dan kelaparan di bumi Indonesia yang merdeka. Kesejahteraan harus menjadi milik bersama dan hukum adalah panglimanya. Secara teologis, konsep keadilan sosial ini sangat selaras dan berkelindan dengan spirit Surah Al-Maun dan Surat An-Nisa ayat 135. Surat Al-Maun, sebagaimana kita ketahui, adalah fondasi teologi gerakan Muhammadiyah yang dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Surat ini secara radikal mengingatkan bahwa mengingatkan kita bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jika kita bawa konsep ini ke dalam hukum tata negara modern, maka negara, aparat, atau sarjana hukum yang menegakkan hukum positif secara buta, tanpa memedulikan dampak ketimpangan sosial dan mengabaikan nasib kaum marginal atau yang lemah, pada hakikatnya sedang melakukan tindakan pendustaan terhadap konstitusi dan nilai-nilai keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, sila kelima Pancasila harus dipandang sebagai jembatan emas, sebuah titik temu yang kokoh antara sistem hukum positif Indonesia dengan cita-cita luhur syariat Islam mengenai adalah atau keadilan yang substantif. Hukum tanpa keadilan sosial hanyalah sekadar alat pemaksa yang legal dari penguasa. Sekarang mari kita letakkan baju idealisme kita sejenak dan kita gunakan pisau analisis ilmiah sosiologi hukum untuk membedah anatomi ketimpangan tersebut. Mengapa keadilan sosial yang dicita-citakan itu hingga detik ini masih berstatus belum hadir sepenuhnya di Indonesia? Berdasarkan kajian hukum makro, ada 3 dimensi ketimpangan utama yang saling mengunci sistem peradilan kita saat ini. Yang pertama itu ada ketimpangan akses terhadap keadilan, ada disparitas putusan, ada juga komodifikasi hukum dan pembajakan sistem peradilan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ketimpangan akses terhadap keadilan atau access to justice. Secara normatif, regulasi, negara kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di atas kertas, undang-undang ini sangat mulia karena menjamin pembiayaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin melalui organisasi Badan Bantuan Badan Hukum atau OBH yang terakreditasi. Namun secara empiris di lapangan, jangkauan fiskal dan geografis dari program ini masih sangat minim dan timpang. Alokasi anggaran negara untuk bantuan hukum masyarakat miskin seringkali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi. Akibatnya, masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum seringkali maju di persidangan tanpa pembelaan advokat yang layak atau hanya didampingi secara formalitas belaka. Mari kita bandingkan kontrasnya dengan korporasi raksasa atau pejabat publik yang tersandung kasus hukum. Mereka memiliki kapital yang tak terbatas untuk menyewa firma hukum papan atas, mendatangkan saksi ahli dari luar negeri, dan mengulur-ulur waktu perkara. Di sini kita melihat akses terhadap keadilan telah mengalami penyaringan berdasarkan kekuatan ekonomi. Lalu yang kedua, disparitas putusan atau sentencing disparity. Dimensi kedua ini yang paling melukai rasa keadilan publik adalah disparitas putusan hakim yang sangat mencolok. Kita hampir setiap minggu disuguhi kontras berita yang mengoyak nalar akal sehat sebagai manusia di berbagai media massa. Di satu sisi, ada kasus seorang nenek atau petani miskin yang dituduh mengambil beberapa buah randu, memetik beberapa batang kayu bakar di kawasan perhutani, atau mengambil kelapa yang jatuh. Mereka diproses dengan sangat cepat oleh aparat, ditahan, dijatuhi hukuman penjara berbulan-bulan tanpa ampun oleh hakim dengan dalih demi menegakkan kepastian hukum dan legalitas formal. Namun di sisi lain, ketika kita melihat para pelaku korupsi kerah putih yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah,
Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai sekolah dan jaminan kesehatan anak-anak miskin, proses hukumnya seringkali penuh dengan drama. Tuntutan hukuman dari jaksa yang sangat minim, pemberian remisi yang obral, hingga fasilitas sel tahanan yang menyerupai hotel berbintang. Ketika disparitas ini terjadi secara masif, kita wajib mempertanyakan secara radikal di manakah letak operasionalisasi nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial, di dalam ruang-ruang pengadilan kita. Lalu dimensi yang ketiga adalah komodifikasi hukum dan pembajakan sistem peradilan. Dimensi ketiga ini yang paling berbahayanya adalah terjadinya komodifikasi hukum, yaitu komodifikasi artinya hukum telah bergeser fungsi dari aturan publik yang suci menjadi barang dagangan ekonomi yang tunduk atau patuh pada hukum pasar. Ada penawaran, ada permintaan, dan ada juga harganya. Proses penegakan hukum ini mulai dari tingkat penyelidikan di kepolisian, penyidikan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan menjadi sangat rentan diintervensi oleh kekuatan modal. Istilah mafia peradilan atau judicial corruption menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan di ruang-ruang gelap. Ketika hukum dikomodifikasi, maka fungsi hukum sebagai perlindungan bagi masyarakat lemah as a tool of social protection telah gagal total. Hukum berbalik fungsi menjadi alat legitimasi bagi yang kuat untuk menindas yang lemah secara legal. Rekan-rekan mahasiswa, karena kita berada dalam ruang kuliah virtual Universitas Siber Muhammadiyah yang memanfaatkan layanan keunggulan LMS dan platform digital, mari kita lakukan simulasi interaktif. Saya ingin melemparkan satu pertanyaan reflektif di kolom saat ini, yaitu mohon berikan jawaban Anda dalam waktu beberapa menit saja. Pertanyaannya adalah, jika terjadi sengketa lahan atau konflik agraria yang tumpang tindih antara masyarakat adat lokal yang telah mendiami tanah tersebut selama ratusan tahun secara turun-temurun melawan perusahaan kelapa sawit atau pertambangan besar yang memegang dokumen izin resmi seperti hak guna dari pemerintah, manakah pihak yang dalam realitas penegakan hukum kita saat ini lebih sering dimenangkan dan dilindungi oleh aparat? Ya, mari kita berpikir bersama. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, tentu saja kenyataannya pasti banyak jawaban mayoritas dari Anda adalah perusahaan atau pemilik modal. Mengapa Anda semua memiliki persepsi sosiologis yang sama? Karena sebagai mahasiswa hukum, kita melihat bahwa hukum kita saat ini masih terbelenggu oleh paradigma positivisme hukum yang kaku. Aparat penegak hukum dan hakim di pengadilan sering bertindak seperti robot undang-undang. Mereka hanya melihat keabsahan dokumental formal di atas kertas, apakah ada izinnya, apakah ada sertifikatnya, tanpa mau melihat kenyataan sosiologis dan historis di lapangan bahwa tanah tersebut adalah ruang hidup, sumber pangan, identitas budaya masyarakat adat yang telah ada sebelum negara ini ada. Fenomena inilah yang dikritik keras oleh Begawan Sosiologi Hukum Indonesia, Profesor Sacipto Raharjo, sebagai hukum yang buta. Hukum yang memiliki mata tapi menolak melihat penderitaan manusia di depannya. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah, kita di sini bukan untuk menjadi pengamat yang sekadar mengeluh atau meratapi keputusan hukum kita. Itu bukan watak kader Muhammadiyah yang berkemajuan. Kita dituntut untuk menawarkan solusi konkret, menawarkan sebuah dekonstruksi berpikir. Kita harus melakukan migrasi paradigma, keluar dari belenggu hukum positivistik menuju hukum progresif yang berbasis pada sila kelima Pancasila. Ada 3 langkah strategis yang harus kita dorong
bersama-sama sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional. Apa aja? Yang pertama itu reorientasi paradigma aparat penegak hukum atau APH melalui asas moralitas. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, harus berhenti memposisikan diri mereka sebagai corong undang-undang yang mekanis. Mereka harus menggunakan hati nurani dan empati dalam setiap diskresi hukum yang mereka ambil. Sila kelima Pancasila harus dijadikan sebagai fundamental norma atau asas hukum tertinggi dalam menafsirkan perkara. Jika penerapan sebuah pasal undang-undang secara kaku terbukti nyata dan merusak rasa keadilan sosial dan memiskinkan rakyat, maka demi hukum, aturan formal tersebut harus dikesampingkan. Dan keadilan sosial substantif harus dimenangkan melalui mekanisme hukum yang progresif. Lalu yang kedua adalah digitalisasi transparansi radikal. Ini merupakan peluang yang kita miliki di kampus Siber Muhammadiyah. Sebagai Sivitas Akademika Universitas Siber Muhammadiyah, kita semua adalah pionir dalam ekosistem digital. Kita harus mendorong pemanfaatan teknologi modern seperti artificial intelligence, blockchain, dan big data analytic bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk mendemonstrasikan hukum dan menciptakan transparansi radikal. Kita bisa membangun sistem pelacakan putusan hakim secara terbuka untuk umum, memantau adanya disparitas hukuman secara sistematik, dan melacak aliran dana untuk memberantas mafia peradilan. Teknologi juga harus kita gunakan untuk membuka akses konsultasi dan bantuan hukum secara gratis yang massal ke pelosok-pelosok desa terpencil yang selama ini tidak terjangkau oleh pengacara fisik. Teknologi siber di tangan mahasiswa hukum Muhammadiyah harus bertransformasi menjadi senjata utama untuk membela kaum mustadafin. Lalu yang ketiga adalah penguatan hukum responsif dan partisipasi publik yang bermakna. Di tingkat hulu, proses pembentukan undang-undang di parlemen tidak boleh lagi hanya menjadi ruang transaksi tertutup antara penguasa dan oligarki modal. Kita harus mendesak diterapkannya prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna secara nyata. Setiap undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, utamanya sektor ekonomi, agrarian, dan ketenagakerjaan, harus mencerminkan kebutuhan real masyarakat kelas bawah dan memproteksi mereka dari eksploitasi. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah dan para dosen yang saya banggakan, dan saya taruh harapan besar di pundaknya tentunya, Pancasila bukanlah sekadar ornamen hiasan yang dipajang di dinding-dinding ruang kelas kita, bukan pula sekadar lambang emas yang dicengkram oleh burung Garuda. Sila kelima adalah sebuah utang peradaban, sebuah janji suci yang merupakan menjadi kontrak sosial yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa ini saat Indonesia didirikan. Selama penegakan hukum di Republik ini masih tajam ke bawah dan tumbul ke atas, selama hukum masih bisa dibeli dengan lembaran modal, maka selama itu pula kita pada hakikatnya belum sepenuhnya merdeka. Sebagai mahasiswa hukum Universitas Siber Muhammadiyah, kita semua adalah agen perubahan yang terpilih. Masa depan wajah penegakan hukum Indonesia tidak boleh di tangan orang lain. Ia berada di jemari tangan kita, berada di atas keyboard laptop kita, di dalam ruang-ruang diskusi siber kita, dan yang paling utama berada di dalam idealisme pemikiran kita yang murni. Jadilah sarjana hukum berkemajuan yang tidak hanya sekadar menghafal nomor pasal dan isi ayat, tetapi jadilah sarjana hukum yang memiliki ruh keadilan sosial yang bergetar ke dalam hati kita semua. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menghapus tanda kurung pada judul presentasi saya hari ini. Kita ubah ia agar tidak lagi menjadi sebuah ironi keadilan yang belum sosial, melainkan kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan historis yang hidup di bumi pertiwi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terima kasih atas perhatian dan keseriusannya dalam mendengarkan presentasi saya ini. Teruslah menyalakan api idealisme. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.